Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Baik, kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul pendekatan kuantitatif dalam pemilihan metode penanganan resiko. Untuk memenuhi mata kuliah manajemen resiko dengan anggota kelompok, yang pertama ada Amila Marseli, kemudian saya sendiri Asrofi Udahanafi, dan Dewi Puji Lestari. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang matriks kerugian. Jadi, untuk menggambarkan konsep kerugian matriks, anggaplah bahwa sebuah gedung yang dimiliki oleh suatu perusahaan dihadapkan pada satu kerugian karena kebakaran, dan yang akan terjadi adalah kerugian total atau sama sekali tidak ada kerugian. Selanjutnya, anggaplah bahwa suatu manajer resiko harus memutuskan antara 3 perangkat tindakan, yaitu yang pertama untuk menanggung resiko, yang kedua untuk menanggung resiko serta menambah beberapa usaha pengaman sehingga mengurangi kans atau mengurangi suatu kebakaran pada gedung tersebut, kemudian yang ketiga untuk membeli perlindungan asuransi. Kemudian pada matriks kerugian ini memperlihatkan kerugian bagi setiap keputusan dari ketiga kemungkinan tindakan. Dalam contoh ini, kerugian itu jatuh ke dalam 2 kategori. Yang pertama yaitu kerugian secara kebetulan yang akan terjadi hanya jika ada suatu kebakaran. Yang kedua yaitu biaya yang akan timbul baik ada kebakaran maupun tidak ada kebakaran. Kemudian kerugian secara kebetulan ini dapat dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu yang dapat diasuransikan, yang kedua kerugian yang tidak dapat diasuransikan. Sebagai contoh, dianggap bahwa kontrak asuransi yang dipertimbangkan ini merupakan paket yang luas yang melindungi perusahaan yang bersangkutan terhadap sebagian besar kerugian kebetulan seperti biaya mengganti bangunan, penggunaan gedung yang bersangkutan, biaya pemindahan puing-puing, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Seandainya manajer memutuskan untuk menanggung sendiri resiko seperti itu, yang diperkirakan meliputi totalnya sekitar 200 juta. Kemudian jika suatu perusahaan ini bersangkutan menanggung sendiri resiko, dan jika nanti suatu kebakaran terjadi, maka suatu perusahaan itu akan mengalami kerugian kebetulan, yang kerugian ini tidak akan ada bila perusahaan itu tidak membeli suatu asuransi. Kerugian ekstra ini merupakan salah satu jenis kerugian kebetulan yang tidak diasuransikan. Jenis lain kerugian yang tidak diasuransikan merupakan kerugian yang terjadi baik perusahaan yang bersangkutan menanggung sendiri resiko maupun membeli suatu asuransi. Hanya jenis pertama saja yang dianggap akan terjadi dalam satu contoh ini terbatas. Penambahan biaya kredit. Pertambahan biaya kredit ini disebabkan oleh tekanan lembaga pemberi pinjaman. Kemudian untuk menyederhanakan penyajian konstruksi matrik kerugian ini, cadangan tidak diadakan karena dalam suatu program penanggungan sendiri sebagian kerugian dan biaya tidak akan timbul dengan segera. Kegagalan untuk mengetahui adanya opportunity cost daripada asuransi, maka terlihat bahwa pembelian asuransi lebih menguntungkan. Untuk memperbaiki kekurangan tersebut, disarankan manajer risiko menggunakan nilai sekarang yang diharapkan untuk kerugian maupun untuk biaya. Akan tetapi hal itu dianggap bahwa manajer risiko tidak menilai jasa-jasa seperti asuransi jika suatu perusahaan memikul risiko yang bersangkutan. Tetapi jika terjadi kebakaran, maka perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian sama sekali. Jika suatu perusahaan tersebut memikul risiko ditambah dengan peralatan pengaman yang baru, dan jika memang terjadi kebakaran, maka pengaruh atas kerugian betulan yang dapat diasuransikan maupun tidak dapat diasuransikan tersebut tergantung sifat tindakan penggunaan dana tersebut. Dalam contoh, dianggap yang akan dikurangi hanyalah probabilitas kebakaran, bukan keparahannya, akibat kerugian kebetulan yang dapat diasuransikan yang tidak ada diasuransikan tersebut dalam matriks terlihat sama besarnya. Kemudian jika usaha pengamanan dilakukan namun tidak terjadi kebakaran,
maka kerugian yang ditimbulkan hanya berupa biaya usaha pengaman itu. Namun jika perusahaan membeli asuransi dan ternyata kemudian terjadi kebakaran, maka premi sejumlah 10 juta didistribusikan bagi kerugian yang dapat diasuransikan dan dapat dikendalikan itu. Biasanya sebagian kerugian kebetulan yang tidak dapat diasuransikan seperti berkurangnya kenyamanan atau kerugian penggunaan hak milik pribadi akan tetap ada. Dalam contoh ini, kerugian kebetulan yang tidak dapat diasuransikan yang diketahui hanya bertambah biaya kredit yang akan terjadi bila perusahaan yang bersangkutan membeli asuransi. Karena itu kerugian hanya berupa asuransi sebesar 10 juta rupiah. Di sini saya Amila Marseli ingin melanjutkan penjelasan tentang pengaruh kecemasan dalam menetapkan keputusan. Kecemasan tentang kemungkinan terjadinya kerugian sebelumnya tidak diperhitungkan sebagai biaya. Nilai kecemasan tentu saja merupakan faktor yang sangat subjektif. Nilai tergantung di atas distribusi probabilitas terdiri pada yang pertama, ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi menurut perasaan pribadi manajer resiko yang bersangkutan. Yang kedua, resiko-resiko lain yang dihadapi perusahaan yang bersangkutan. Dan yang ketiga, tujuan manajemen resiko perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, tujuan manajemen resiko akan mempengaruhi faktor kecemasan tersebut adalah sebabnya. Yang pertama, tujuan manajemen resiko menentukan seberapa besar pentingnya kecemasan itu seharusnya ditempatkan pada kerugian potensial. Yang kedua, tujuan manajemen resiko mencerminkan sikap perusahaan yang bersangkutan terhadap resiko. Kuatnya keinginan untuk mencapai kedamaian pikiran atau bebas dari rasa cemas mencerminkan sikap sesuatu perusahaan terhadap resiko. Contohnya, kecemasan yang timbul karena keputusan menanggung sendiri resiko. Pada tabel yang sudah tertera di makalah kami, misalnya dinilai senilai 4 juta, kerugian potensial adalah 106 juta karena nilai kecemasan tersebut sama, baik pada outcome terjadi kebakaran dan pada outcome yang tidak terjadi kebakaran. Maka 4 juta mesti ditambahkan pada kedua outcome kebakaran dan tidak kebakaran. Kerugian total termasuk nilai kecemasan. Pada keputusan yang kedua, nilai kecemasan berkurang menjadi 3 juta karena dengan anggapan kecemasan berkurang karena adanya tambahan pengamanan. Akhirnya, karena kerugian per tahun tidak berubah pada keputusan ketiga, maka nilai kecemasan pada keputusan membeli asuransi adalah 0. Karena nilai kerugian bagi keputusan membeli asuransi adalah dalam tabel yang tertera di makalah kami, yaitu tabel 1 dan tabel 2. Yang selanjutnya yaitu objektif dan aturan pengambilan keputusan. Objektif itu dibagi menjadi kategori utama, yaitu objektif yang menganggap manajer resiko tidak dapat memperkirakan probabilitas kerugian kebakaran. Yang kedua, objektif yang menganggap manajer risiko dapat memperkirakan probabilitas kerugian tersebut. Yang pertama, jika probabilitas tidak dapat diperkirakan, ada dua objektif yang akan dipertimbangkan yang termasuk ke dalam kategori ini. Meminimumkan kerugian potensial yang maksimum selama periode yang bersangkutan atau minimal. Manajemen resiko dengan objektif mengambil keputusan untuk melindungi perusahaan terhadap kerugian yang paling buruk yang mungkin terjadi, yaitu dengan membeli asuransi. Meminimumkan kerugian potensial yang minimum selama periode yang bersangkutan atau minimum. Kerugian paling kecil terjadi pada outcome tidak terjadi kebakaran dan terlibat bahwa kerugian paling kecil itu adalah keputusan nomor 1, yaitu menanggung sendiri resiko. Maka manajer cenderung tidak membeli asuransi. Yang kedua, probabilitas dapat diperkirakan. Tujuan yang bersifat minimax atau minimum sebetulnya faedahnya hanya sedikit bagi manajer resiko. Dengan menganut objektif tersebut, manajer yang minimixer cenderung memacu pada pembelian asuransi, sementara yang miniminer cenderung tidak membeli asuransi, maka telah mengabaikan informasi tentang distribusi probabilitas pada outcome.
Jika misalnya manajer resiko memperkirakan kerugian adalah 3/100 tanpa sesuatu tambahan pengamanan, dan kan 1/100 dengan pengusulan tambahan usaha pengamanan yang baru. Dengan tambahan informasi baru ini, maka timbul pula dua objektif sebagai berikut. Yang pertama, meminimumkan kerugian yang berkenan dengan outcome yang paling mungkin meskipun tidak terlalu berfaedah. Objektif ini memberikan peringatan karena sebagian orang mungkin mempertimbangkannya dengan layak. Yang kedua, meminimumkan kerugian atau harapan selama periode kebijaksanaan itu. Manajer resiko yang meminimumkan kerugian harapan dalam jangka waktu yang panjang akan mempunyai kerugian rata-rata terkecil. Contohnya, dalam kasus kerugian harapan untuk masing-masing keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanggung resiko. Jumlahnya Rp7.180. Yang kedua, menanggung resiko plus tambahan pengamanan yang jumlahnya Rp7.180. Dan yang ketiga yaitu membeli asuransi senilai Rp5.000. Dalam situasi ini, manajer resiko sebaiknya membeli asuransi karena keputusan ini dalam jangka waktu yang lama akan menghasilkan kerugian yang paling rendah. Hanya jika ia memperkirakan distribusi probabilitasnya dan nilai kecemasannya secara tepat. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan materi metode kecemasan dan pembelian asuransi. Dengan metode kecemasan, manajer risiko memilih keputusan yang dalam waktu lama akan menghasilkan kerugian rata-rata per tahun yang saling rendah. Termasuk di dalam kerugian tersebut adalah suatu nilai yang dibebankan untuk menanggung kecemasan sebab dengan fluktuasi kerugian lebih dari tahun ke tahun. Nilai ini sangat subjektif sekali, tetapi bila kerugian-kerugian diharapkan akan menjadi tinggi dalam suatu tahun tertentu, bisa menyebabkan masalah-masalah keuangan yang besar bagi perusahaan tersebut. Penerapan berikut ini diatur untuk memberi keterangan lebih lanjut atas metode ini. Ada pengaruh kecemasan dalam menetapkan keputusan. Nilai kecemasan tergantung atas distribusi probabilitas daripada A. Ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi menurut perasaan pribadi manajer risiko yang bersangkutan. B. Resiko-resiko lain yang dihadapi perusahaan yang bersangkutan. C. Tujuan manajemen risiko perusahaan yang bersangkutan. Kemudian ada poin lagi, tujuan manajemen risiko akan mempengaruhi faktor kecemasan tersebut. Sebab A. Tujuan manajemen risiko menentukan seberapa besar pentingnya kecemasan itu seharusnya ditempatkan pada kerugian potensial. Kemudian B. Tujuan manajemen risiko cerminkan sikap perusahaan yang bersangkutan terhadap risiko. Kemudian ada poin lagi, faktor yang mendorong orang membeli asuransi. A. Ingin membuang kecemasan akibat fluktuasi dalam kerugian kebetulan. B. Menanggung sendiri kerugian kebetulan yang dapat diasuransikan mungkin akan menimbulkan kerugian kebetulan yang tak dapat diasuransikan. C. Mungkin faktor pajak menyebabkan membeli asuransi lebih menguntungkan. D. Perkiraan kerugian yang dihitung sendiri lebih besar dari perkiraan pihak asuransi. E. Nilai servis yang disediakan pihak asuransi, seperti inspeksi keselamatan, penyesuaian, kerugian, dan sebagainya.
Kemudian, di makalah kami dapat disimpulkan pendekatan kuantitatif dalam pemilihan metode penanganan resiko yaitu dimulai dengan membuat sebuah tabel matrik kerugian yang mungkin yang memperlihatkan berbagai kemungkinan atau biaya yang harus dikeluarkan bagi setiap keputusan yang mungkin dan bagi setiap outcome yang mungkin. Kemudian harus dijelaskan secara persis tujuan yang hendak dicapai oleh pengambil keputusan yang bersangkutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.